Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agniarasya dari program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12511623946. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitra Herlinda, Magister Agama. Oke, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kalian tahu nggak pendidikan Islam itu apa? Pendidikan Islam adalah proses bimbingan manusia agar berkembang sesuai ajaran Islam, baik dalam ilmu, akhlak, maupun kehidupan sosial. Nah, berikut ini ada prinsip-prinsip utama pendidikan Islam. Prinsip Tauhid. Prinsip Tauhid berarti seluruh pendidikan Islam berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmu yang dipelajari tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya seperti manusia belajar karena Allah, dan ilmu yang digunakan untuk kebaikan dan pendidikan membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa. Contohnya, siswa belajar sungguh-sungguh karena menyadari bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Oke, prinsip yang kedua adalah prinsip ilmiah atau menuntut ilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan dalam Islam. Orang berilmu memiliki derajat yang sangat tinggi. Maknanya, kita tidak boleh berhenti belajar. Baru ilmu penting untuk dunia dan akhirat. Pendidikan membantu manusia berpikir cerdas dan bijak. Contohnya, membaca buku, berdiskusi, dan terus mencari pengalaman baru. Lanjut prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan. Pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta antara jasmani dan rohani. Maknanya itu tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga harus seimbang antara ilmu, iman, akhlak, dan keterampilan lainnya. Menjadi manusia yang cerdas sekaligus berakhlak yang baik. Contohnya, rajin belajar, tapi tetap menjaga ibadah dan sopan santunnya. Prinsip yang keempat adalah prinsip akhlak. Pendidikan Islam sangat menekankan pembentukan moral dan karakter yang baik. Maknanya yaitu yang pertama, ilmu harus disertai akhlak yang baik. Yang kedua, peserta didik diajarkan jujur, amanah, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan bertujuan membentuk kepribadian yang mulia. Contohnya, menghormati orang tua, menghormati guru, dan berkarakter jujur, dan menjaga sikap terhadap orang lain, menjaga perilakunya. Lanjut prinsip yang kelima, yaitu prinsip humoris. Prinsip ini berarti pendidikan sesuai dengan fitrah dan potensinya masing-masing. Maknanya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Guru membimbing sesuai bakat dan kemampuan, tidak boleh memaksa secara berlebihan. Contohnya, siswa yang pandai menggambar diarahkan mengembangkan di bidang seni. Lanjut yang keenam, prinsip universal. Pendidikan Islam berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, ras, atau status sosial. Maknanya, Islam mengajarkan persamaan hak dalam pendidikan dan nilai-nilai Islam dapat menerapkan di mana saja dan kapan saja. Contohnya, semua orang tuh berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Oke, yang ketujuh, prinsip kuantitas. Seperti sepanjang hayat, pelajaran dalam Islam tidak dibatasi usia ataupun waktu. Maknanya, pendidikan berlangsung sejak lahir hingga meninggal dunia. Manusia harus terus memperbaiki diri. Contohnya, orang dewasa tetap terus belajar agama meskipun sudah lulus sekolah, tetap harus mengembangkan ilmu-ilmu dan diterapkan di lingkungan sekitar. Yaitu yang ke-8, prinsip keterpaduan. Pendidikan Islam melibatkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maknanya,
Pendidikan anak bukan hanya tugas guru, tetapi orang tua dan lingkungan yang berperan penting. Semua pihak harus kerjasama dalam membentuk karakter anak. Contohnya, sekolah sudah diajarkan disiplin, lalu di rumah orang tua harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut. Kesimpulan dari semuanya yaitu prinsip pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya mengajarkan kecerdasan, tapi juga membentuk karakter, tanggung jawab, dan keseimbangan di kehidupan, agar manusia menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're